konsep moderasi beragama salah satu konsep yang bisa menjadi alat perekat bagi kehidupan bangsa dan rakyat. Artinya bisa menjadi alasan untuk menciptakan koalisi sosial. Kita yang sepakat untuk hidup bersama-sama dalam agama ini, kita yang sepakat untuk menjalani kehidupan bersama di bawah sistem yang sudah kita terima bersama, maka kita harus berkuat apapun yang bisa menjadi perekat bagi kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat dan juga umat. Nah, moderasi beragama sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan harmoni dan juga keserasian antara umat. Namun demikian butuh dipahami secara benar dan juga diberlakukan secara benar. Ada hal yang menurut saya sangat substansial dalam kaitannya dengan masalah konsep moderasi beragama, yaitu sebetulnya parameternya apa sih? Kapan sebuah pemikiran, sebuah tindakan itu sebagai sesuatu yang moderat, kapan tidak? Orang biasa memahami moderat itu berada di antara dua ujung ekstrim, ya, sama-sama buruk. Itu yang biasa dipahami. Pertanyaannya, batasnya sampai di mana dan parameternya apa? Ketika parameter yang dibawa adalah pemahaman keagamaan, persepsi keagamaan yang notabene berbeda satu sama lain, maka kita yang akan kita saksikan adalah justru berbagai persepsi keagamaan yang ada di tengah kehidupan umat di Indonesia ini justru menjadi lumbung munculnya berbagai pemikiran radikal, berbagai pemikiran ekstrim. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena masing-masing orang dengan pemahamannya sendiri, dengan persepsinya sendiri mengatakan itulah yang terbaik, itulah yang benar, itulah yang harus diperjuangkan. Sementara boleh jadi menurut yang lain itu mewakili pemikiran yang radikal dan ekstrim. Itulah kita butuh parameter yang jelas. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kami di Ormas Ahlul Bait Indonesia meyakini bahwasanya satu-satunya parameter untuk memilah mana yang moderat, mana yang bukan adalah apa yang menjadi buah dari kesepakatan kita dan kompromi kita untuk hidup di bawah konstitusi UUD 45 dengan semua turunan berupa aturan khususnya yang sah dari undang-undang. Artinya undang-undanglah, konstitusilah satu-satunya parameter untuk mengatakan mana yang moderat, mana yang melampaui batas, mana yang ekstrim dan melampaui batas. Oleh sebab itu pesan kami kepada pemerintah, kepada pemerintah, sibuklah untuk menegakkan hukum. Artinya biar para cendekiawan, para ilmuwan mereka berteori dan menjelaskan tentang arti moderasi dan lain sebagainya. Pemerintah hanya punya kewajiban menegakkan hukum. Siapa yang bertindak bertentangan dan melampaui batas undang-undang, berlakukan hukum ke atasnya seadil-adilnya. Dan itulah sebenarnya parameter yang paling tegas dan jelas untuk mengukur siapa yang radikal dan siapa yang moderat. Kira-kira begitu. Pak, urgensi moderasi beragama sampai sejauh ini Pak, terutama di lingkungan kehidupan beragama di NKRI ini, menurut Bapak apa sih yang menjadi sebuah urgensi serta tolak ukur seperti yang kata Bapak bilang tadi merupakan sebuah patokan sehingga moderasi beragama itu bisa tetap menciptakan kerukunan umat beragama, Pak? Kita sesekali mendengar berbagai peristiwa di mana-mana dalam bentuk terorisme dan bisa jadi penolakan terhadap minoritas, terhadap hak sipil, sebagian kelompok minoritas dan seterusnya. Itu seringkali kita baca, kita dengar, ya meskipun bukan peristiwa harian, tapi seringkali kita mendengar dan menyaksikannya. Bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut? Terorisme muncul dikarenakan orang berpikir secara radikal. Artinya ketika orang tidak moderat di dalam pemahamannya dan di dalam tindakannya. Ketika dia berpikir radikal, dia akan bertindak radikal. Ketika tindakan radikal itu sampai pada batas mencederai atau menteror atau membunuh, itulah terorisme. Kita, bangsa Indonesia, mengalami permasalahan ini, menjadi permasalahan kita sesekali terjadi penangkapan teroris di sana di sini, peristiwa pengeboman, peristiwa itu dan ini. Kita selalu menyaksikan hal itu, tetapi sayangnya selalunya penanganannya adalah bersifat sesuatu yang tangkap, tahan, dan seterusnya. Tidak mencoba untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya, akar permasalahan terorisme yang sebenarnya,
adalah pemikiran yang ekstremis, pemikiran yang radikal. Seseorang yang berpikir radikal artinya orang yang tidak berpikir moderat. Itulah kenapa kita harus mengelaborasi moderasi sebagai cara kita untuk mencegah radikalisme dan mencegah terorisme yang menjadi permasalahan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain. Inti Pak, sinergi dengan sedikit dari saya. Siap. Sering orang yang ceramah di atas mimbar itu sesuai dengan porsinya, dengan tempatnya, dan dengan keadaannya. Mereka otomatis setiap ceramah, setiap pemuka agama itu mewakili apa yang dia bicarakan, dan dia paham tentang toleransi beragama, apalagi umat Islam, tentang uhuwah Islamiyah. Tapi seringkali yang mendengar tidak memahami konteksnya, tiba-tiba mengatakan radikalisme. Nah, bagi Bapak sendiri solusinya apa? Ya, selama urusan moderat dan radikal itu kita kembalikan kepada pemahaman keagamaan, maka selamanya kita akan berhadapan dengan situasi di mana menurut sebagian orang moderat, menurut sebagian orang yang lain radikal. Itu permasalahan kita. Jangan salah, mereka yang melakukan tindakan teror sekalipun mereka meyakini itulah yang benar, itulah yang adil, itulah yang harus mereka lakukan dengan alasan apapun. Jadi kembalinya kepada permasalahan bagaimana dia memahami mana yang sebenarnya radikal dan mana yang sebenarnya moderat. Itulah kenapa sekali lagi permasalahan ini harus dielaborasi sehingga orang ketika ingin memastikan mana yang moderat, mana yang tidak, jangan kembali lagi kepada persepsi-persepsi, kepada belantara berupa persepsi dan pemahaman dan pembacaan keagamaan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sikap yang berbeda-beda. Terima kasih.